Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita ada di kelas komputer grafis sesi 1. Dan di sesi 1 ini kita akan belajar bersama-sama mengenal satu aplikasi namanya Adobe Photoshop. Iya, Adobe Photoshop merupakan sebuah aplikasi yang paling umum untuk saat ini digunakan untuk mengolah foto atau gambar. Langsung saja kita akan berkenalan dengan user interface di Adobe Photoshop ini. Ya, di posisi paling atas ini umum ya. Di sini adalah menu bar. Ciri khasnya aplikasi yang terinstall di Windows itu pasti juga ada ini. Ada menu Windows dan ada menu Help ya. Ada file, ini sudah umum ya. Kemudian bawahnya ada toolbar atau property bar ya, property menu. Dari menu toolbar yang ada di samping, toolbar atau toolbox, ada yang nyebutnya toolbar, ada yang nyebutnya toolbox. Jadi di property bar ini, ketika di toolboxnya saya aktifkan menu-menu tertentu, maka di sini juga akan mengikuti dari menu toolboxnya ya. Satu contoh, misal saya klik ini, namanya ini menu move tool, maka akan muncul property bar yang seperti ini. Kalau saya ganti yang bawahnya, jadi rectangular marquee tool ya, atasnya juga berubah lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada panel-panel menu lagi yang lain ya. Di sini ada history, kemudian ini ada properties ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga ini ada color, ada library, adjustment style. Kemudian di bawah ini salah satu panel menu yang saya kira paling penting juga untuk harus muncul di di workspace Photoshop ini, yaitu layer ya. Layer ini sangat-sangat penting sekali. Kalau yang atas ini libraries, adjustment style, ini nanti kasustis ya, melihat kasus project yang kita buat perlu apa tidak untuk menggunakan menu-menu yang ada di adjustment dan ataupun di libraries. Nah, workspace seperti ini adalah workspace tipe esensial ya. Karena ketika teman-teman menghendaki layout workspace yang lain, bisa juga dengan misal ini kalau 3D. Nah, maka ada panel 3D di sini. Ataupun yang lain, misal motion. Nah, maka akan ada timeline di sini. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ternyata Photoshop juga bisa digunakan untuk membuat animasi ya, walaupun simpel sih ya. Selanjutnya ada lagi workspace painting, ada lagi fotografi, ada lagi tipografi ya, seperti itu. Kalau defaultnya kita ke esensial. Oke, sekarang kita akan berkenalan lebih lanjut mengenai sistem kerja di Photoshop ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah editing objek, itu seperti apa sistem kerjanya kita akan coba ya. Dan sekaligus akan saya perkenalkan juga menu-menu yang awal dulu, menu-menu yang umum digunakan ketika kita mengoperasikan Photoshop ya. Karena kalau menu-menu langsung misal yang ini ya, yang di toolbox ini semuanya langsung kita bahas, nanti pasti durasinya sampai berjam-jam. Maka kita di sesi 1 ini, untuk sesi pengenalan Photoshop ini, kita akan memilah-milih dulu. Oke, langsung saja kita buka objek yang ingin kita edit. Iya, sudah saya siapkan beberapa file untuk kita jadikan bahan latihan di sesi 1 ini.
ya. Jadi kenalan sambil langsung coba, learning by doing ya. Itu kalau menurut saya sih lebih efektif gitu ya. Oke, contohnya kayak gini. Misal ini nanti kita akan coba buat seperti ini, yang simple-simple aja dulu, nggak usah yang rumit-rumit karena masih awal ya. Dan file yang sudah saya siapkan ini ada file Garuda yang shadow, yang warna untuk bayangan atau hitam, sedikit ada gambar ornamen di sini, dan teks tulisan selamat hari kesaktian Pancasila. Nah, ini akan kita coba masukkan ke Photoshop. Cara memasukkan objek di Photoshop ini ada beberapa cara teman-teman ya. Cara yang pertama itu kita bisa melakukan dengan klik file terlebih dahulu, kemudian klik open. Nah, langsung masuk ke folder ini ya. Kalau belum langsung masuk ke folder yang kita inginkan, kita bisa klik directory yang ada di sini ya. Oke, cara memasukkan objeknya kita bisa satu-satu ya. Misal klik file yang kita inginkan, kemudian klik open. Oke, dia akan masuk, atau langsung sekaligus ya teman-teman ya. Jadi misal ini seluruh filenya ini langsung kita masukkan. Oke, ini yang Garuda sudah masuk, berarti tinggal ini dan ini ya. Nah, untuk menselect semua kita bisa klik yang ini, gambar yang awal, kemudian tekan shift gambar yang akhir, maka otomatis terselect ya. Atau kalau tidak semuanya, misal ini hanya ini dan ini saja, kita bisa klik ini, kemudian tekan Ctrl di keyboard ya, klik ini, baru open kayak gitu. Tapi karena ini semua ya, ini bisa klik, kemudian shift klik yang gambar terakhir. Oke, kemudian kita open. Iya. Oke, sekarang sudah terbuka semuanya. Tanda kalau sudah terbuka semuanya itu apa? Ini teman-teman, bisa teman-teman lihat di atas ini, di bagian tab nama file, di bagian tab atas ini ada berapa nama file. Yang ini pertama tulisan .png, nah, kemudian ini ornamen Garuda Shadow, kemudian Garuda.png. Oke ya, gambar sudah siap. Selanjutnya kita buat kanvasnya. Jadi kira-kira sistem kerja di Photoshop seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah objek, pastikan dulu ketika kita ingin buat sebuah karya ya, pastikan dulu karya kita nanti mau dipublish di mana gitu ya. Apakah cukup dipublish di medsos sehingga tidak perlu dicetak, atau memang harus dicetak di media tertentu gitu. Nah, kalau yang ini tadi ya, ini kasusnya kan rencananya mau diupload di medsos ya, entah itu di Instagram ataupun di Facebook atau di medsos yang lain. Maka dari itu kita buat kanvasnya. Caranya klik file kemudian new ya. Nah, di kotak dialog new seperti ini, kita bisa tentukan ini mau dibuat apa gitu ya. Kita nama bisa kita tulis dulu, misal ucapan langsung saja 1 Oktober gitu aja lah ya. Dokumen type. Nah, di sini ketika ini nanti mau dicetak, semisal ya mau cetak, kita bisa klik saja international paper atau US paper atau foto ya. Karena kita di Indonesia, mending pilihnya yang international paper, misalnya seperti itu. Maka di size nya ini kita bisa klik lagi ya, apakah milih yang A4, A6, A5, A3 atau yang lain. Kalau A4, misal saya pilih A4 atau saya pilih A3 saja deh, misal untuk standar poster ya. Maka di sini akan otomatis di bawahnya, ukuran bawahnya akan muncul ukuran dari kertas A3 itu ya. Jadi width-nya itu 297 mm, height-nya 420 mm, dan resolusinya 30 pixel per inch ya. Nah, jadi kalau nanti teman-teman memang menginginkan dicetak ya, pastikan
ukurannya ini sudah oke, kemudian resolusinya juga pastikan oke. Nah, kemudian bagaimana misal kita mau ukuran yang besar ya, misal untuk billboard ya. Billboard misal ukuran 3 kali 2 meter itu misal ya. Nah, dan ternyata memang di sini tidak ada ya ukuran billboard. Di sini juga tidak ada ya. Maka kita bisa atur sendiri ya. Karena billboard ya ukuran meter, ini bisa pilih senti atau langsung meter tidak ada teman-teman, senti sajalah ya. Oke, misal widthnya mau 3 meter gitu ya, berarti 300 cm, heightnya 400, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian resolusinya wajib 300 ya, kalau komputer teman-teman berat sih ya. Kalau komputer teman-teman kuat, kalau spek komputer teman-teman itu bagus, itu silahkan 300. Kalau enggak ya, karena kalau untuk billboard itu biasanya kan outdoor ya. Outdoor itu untuk billboard itu dilihat dari jarak jauh. Ketika jarak jauh tidak begitu dibutuhkan resolusi yang tajam-tajam amat gitu. Jadi ini bisa dikurangi ya, walaupun kalau standar printing kalau mau benar-benar high res ya, itu ya harus 300 teman-teman, harus 300. Tapi memang nanti dampaknya itu ya, proses desainnya jadi cukup berat, cukup makan memori dan prosesor yang cukup banyak gitu ya, jadi agak berat gitu teman-teman. Maka memang ketika saya pernah pengalaman ya mencetak ukuran billboard kayak gini besar, saya buat 300, saya masukkan ke percetakan, ternyata oleh percetakan dikurangi teman-teman resolusinya ya, karena katanya sih proses printingnya juga lebih cepat ketika dikurangi gitu. Dan ternyata memang seperti itu ya, rata-rata saya lihat billboard itu juga seperti itu, resolusinya dikurangin ya. Oke, jadi ketajaman jadi kurang, namun kalau dilihat dari tampak jauh itu masih it's okay ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Namun kalau untuk dicetak ukuran kertas ya, untuk cetak di media kertas ini wajib 300 teman-teman, karena ukurannya seperti ukuran A3, A4, A2 itu kan dilihatnya dari jarak dekat, maka memang harus high res ya, harus tajam gambar yang ada di situ. Oke, kemudian kalau untuk printing nanti teman-teman bisa pilih yang CMYK color ya. Kalau untuk upload hanya layar saja, bisa pilih yang RGB color. Seperti itu. Nanti untuk pembahasan format warna nanti kita bahas di sesi yang lain saja. Untuk RGB itu apa, CMYK itu apa, grayscale itu apa, lab color itu apa, di sesi yang selanjutnya saja. Ini untuk awalan saja dulu ya, jangan terlalu rigid, jangan terlalu rumit. Nah, ketika ini nanti hanya untuk di-upload ya, tidak sampai dicetak ya, maka kita bisa langsung atur ini, misal widthnya langsung 180 kali 180 gitu ya, intinya square gitulah kira-kira. Itu lebih oke untuk diupload di medsos ya. Kemudian resolusinya 72 cukup, dan ini pilihnya yang RGB bukan yang CMYK ya. Pilihnya RGB, bisa di oke. Nah seperti itu, maka akan muncul satu kanvas yang square, yang kotak. Nah selanjutnya ini tinggal kita masukkan beberapa gambar tadi di kanvas yang sudah kita siapkan ini. Oh ya, jadi seperti ini teman-teman. Sebelum saya masukkan gambar-gambarnya, jadi setiap gambar yang muncul di sini ya, ini akan muncul juga di layar teman-teman. Ini layar, ini layar ya, ini layar. Kemudian apa sih fungsi dari layar itu? Nah kita langsung coba masukkan semua gambar ini ke satu kanvas ini ya, supaya apa? Supaya nanti akan terlihat manfaatnya layar ya, dan atau fungsinya layar. Oke, sekarang kita masukkan ke sini semuanya. Cara masukkannya pertama adalah caranya
kita munculkan ke semua gambar ini dalam satu Windows ini ya. Oke, caranya dengan klik menu Windows, kemudian kita arrange, kemudian tile or vertically ya. Kita klik. Nah, maka semuanya akan nampak ya di sini. Nah, setelah itu kita pilih menu toolbox itu yang ini, move tool ya. Jadi move tool ini adalah menu yang fungsinya untuk menselect objek ya, menselect kemudian mendrag objek ataupun memutar objek, merotate objek ya, ataupun merubah scale atau merubah ukuran objek. Itu nanti bisa kita gunakan menggunakan menu move tool ya. Dan kita ke menu move tool ini kita klik, maka di sini berubah, ada auto select, ada layer, ada show transform control, ada line top ya, ada dan seterusnya. Nanti akan kita coba satu-satu juga. Oke, kita klik move tool, kemudian ya, jadi ini kanvasnya ya, ini yang pertama tagnya saya masukkan, saya klik tagnya, kemudian saya drag ke sini. Oke, kemudian yang ini, yang teks ini kita close saja karena sudah masuk di kanvas. Yang ini ornamen kita klik drag juga, geser ke sini gitu teman-teman. Ini di close, yang apa namanya Garuda yang shadow ini kita drag juga di sini. Kita close yang Garuda yang full color ini kita juga drag ke sini. Kemudian kita close. Nah, sudah teman-teman, seluruh gambar sudah terkumpul dan di sini di layer akan terlihat seluruh gambar yang ada di kanvas ini ya. Dan setiap gambar ini ya, setiap gambar ini bisa langsung kita klik. Namun mungkin ya, punya teman-teman yang baru dibuka Photoshopnya, auto selectnya ini belum tercentang teman-teman. Nah, ketika auto select ini belum tercentang ya, kita bisa mengaktifkan gambar ini sehingga bisa kita drag, bisa kita atur posisinya. Itu ketika bisa kita lakukan dengan cara mengaktifkan layer ini terlebih dahulu ya. Jadi layer yang aktif itu layer yang apa? Layer yang aktif itu layer yang sudah kita klik, kita select di sini. Karena ya, ketika ini tidak aktif, ketika misalnya yang aktif ini adalah yang layer 5 itu Garuda ya. Ketika saya klik yang Garuda yang shadow, nah ini ternyata yang berubah posisinya tetap yang Garuda yang ini. Kenapa? Karena ini yang aktif, seperti itu teman-teman. Nah, namun ketika kita klik ya di objek tertentu, dia langsung bisa di drag, maka kita bisa aktifkan ini teman-teman, auto select ya. Fungsi auto select itu apa? Yaitu ketika kita arahkan move toolnya ini atau pointer mouse-nya ini di objek, misal ini yang Garuda shadow, maka layer Garuda shadow otomatis langsung aktif teman-teman, dan bisa langsung kita drag ya, seperti itu. Demikian halnya yang misal ornamen, di ornamennya kita geser ke bawah ya, yang Pancasila geser ke sini. Pancasilanya kebesaran ternyata ya, dan ini juga ke sini, nanti di belakang sini ya, seperti itu. Nah ya, nah seperti itu teman-teman. Nah, ini kita gitu. Nah, di layer ini itu namanya masih default ya, layer 1, layer 2, layer 3, 4, 5 gitu. Ini tidak menjadi masalah ketika mungkin gambarnya masih sedikit seperti ini teman-teman. Nah, ketika gambarnya banyak ya agak masalah, maka ini bisa teman-teman rename di sini. Misal ini kita rename, double klik nama layernya, kemudian pilih teks, ini rename, misal ini double klik ornamen ya, ini Garuda shadow misal gitu, ini Garuda gitu saja. Nah, yang ini kita mau buat background, kita akan warnai.
Nah, selanjutnya perlu teman-teman perhatikan di sini ya, objek yang kalau kita perhatikan ya, misal ini Garuda, saya geser ke di atasnya Pancasila, tulisan Pancasila dan Hari Selamat ini ya. Ini dia akan menutupi teksnya ya. Kenapa? Karena di layer ini, di layer di sini, gambar Garuda itu berada di atasnya layer teks, atau bahkan teks ini paling bawah ternyata. Jadi misal ornamen ini saya geser ke atas pun dia juga akan menutupi teksnya. Nah, maka dari itu ketika kita ingin menampilkan teks ini paling atas sendiri, paling depan sendiri sehingga tidak tertutup, maka ini bisa di drag ke atas, paling atas. Nah, seperti itu teman-teman, gitu ya. Jadi posisi layer yang paling atas di sini di panel layer, maka di kanvas ini dia akan tampil di paling depan, kira-kira seperti itu. Maka untuk background itu harus di paling bawah, itu ya. Kemudian sedikit juga akan saya kenalkan beberapa menu yang ada di layar ini, seperti ini ya, menu untuk menghapus layer, delete layer, klik. Oke, ornamennya langsung hilang ya. Kalau kita kembalikan back, kita bisa Ctrl Z. Garuda Shadow, misal kita mau delete, nah ini juga sama, kembalikan, kita delete. Oke, jadi itu untuk menghapus layer, sedangkan ini untuk membuat layer kosong teman-teman, create a new layer ya, seperti itu. Dan ini untuk membuat folder atau group. Nah, jadi nanti ini bisa di drag ke sini ya, bisa di drag sini, ini nanti bisa di ya. Oke, jadi ini sangat penting sekali fungsi grup ini ketika gambarnya banyak ya. Oke, ini saya delete saja grupnya karena ini masih sedikit, tidak butuh grup. Sedangkan yang menu yang ini 1 2 3 4 ini kita bahas di lain kesempatan saja karena nanti ini agak lanjut ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi yang atas ini ya. Yang atas ini ada opacity teman-teman, opacity. Jadi ketika Garuda misal ini saya opacity-nya saya kurangi, dia akan semakin transparan gitu ya. Oke ya. Oke. Ini fill ya. Ini fungsinya hampir mirip opacity, namun ada bedanya seperti apa? Ini kita bahas besok juga ya. Kemudian di sini ada lock ya, untuk mengunci gambar. Jadi misal gambar yang layarnya terkunci seperti ini, misal Garuda, ini saat drag tidak bisa ya, seperti itu. Untuk men-unlock kita klik lagi ini. Oke, ini ada normal, ini nanti juga kita bahas nanti, yang ini juga lainnya nanti saja. Apalagi ya, oh ya, ini di sini ada icon mata ya, ini bisa diklik ketika kita ingin melakukan hidden di gambar tertentu. Gambar tertentu mau kita sembunyikan, kita bisa klik ini. Oke, seperti itu untuk layar. Selanjutnya ini karena tidak ada backgroundnya, tidak enak sepertinya ya, sekaligus akan saya perkenalkan menu, tapi ini perkenalan menu yang ini yang awal dulu. Ini untuk memberikan warna. Jadi misal backgroundnya saya mau kasih warna putih, saya klik di sini, klik, arahkan ke sini ya. Ini warna banyak, ini kita sekali lagi untuk warna kita bahas lebih lanjut nanti. Sekarang yang penting ini saya arahkan ke putih dulu. Di sini jadinya warna putih, kemudian oke. Kemudian kita klik layar yang ingin kita warnai, berarti layar yang paling bawah. Kita kasih nama background gitu saja. Oke, yang background ini kita tinggal klik di sini, klik ya, dia warnanya sekarang putih. Kemudian kita kembali ke move tool untuk menselect yang lain. Nah, selanjutnya ini sepertinya teksnya terlalu kebesaran, maka kita perkecil teman-teman ya. Oh ya, ini sorry teman-teman, ini nah ini yang bawah belum oh sorry, ini tadi tergeser, ikut tergeser ya. Oke, kita kembali ke teksnya ini perlu kita kecilkan ya, karena tulisannya ternyata terlalu besar.
Maka untuk memperkecil ini cara termudah yaitu bisa aktifkan show transform control di sini teman-teman. Saya centang. Nah, dan sekali lagi ya, show transform control ini aktif hanya ketika kita klik move tool. Oke, ketika klik show transform control maka akan muncul kontrol transformasinya di sini ya. Ini ada titik 9 titik berapa ini? 8 ya. 1 2 3 4 5 8 ya, 8. Nah, ketika ini ada transform kontrolnya, kita bisa mengatur ukurannya atau memutar objeknya gitu. Ya. Oke, kalau mengatur ukuran, mengganti ukuran, kita paling mudah bisa klik yang transform control yang paling ujung, kemudian sambil tekan shift. Ya. Kenapa sambil tekan shift? Supaya rasionya tetap teman-teman. Kalau enggak sambil tekan shift nanti rawan terdistorsi kayak gini ya. Oke, saya Ctrl Z. Ya, oke kayak gini sambil tekan shift. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa klik ini lagi. Kemudian klik apply. Nah, ini backgroundnya tergeser-geser ini. Saya Ctrl Z, saya lock saja. Oke, ini berarti geser sedikit di sini. Kemudian yang Garuda yang berwarna saya geser ke sini ya. Nah, ini kalau tidak ingin diperbesar atau perkecil, mending transform kontrolnya dimatikan saja, agak ganggu soalnya. Kemudian ini. Nah. Oke, ukurannya sama, sedangkan yang tadi dicontoh dia yang shadownya agak besar, maka kita perbesar. Aktifkan show transform control sambil tekan shift. Kita porosnya mau di tengah, maka kita tekan shift tahan dan ALT juga kita tahan. Nah, oke, kalau sudah klik lagi move tool, kemudian apply. Seperti itu, kita matikan show transform control lagi. Nah, setelah itu sepertinya ini terlalu hitam teman-teman ya. Kita bisa kita buat abu-abu dengan cara opacity-nya kita kurangi. Nah, iya. Iya, sepertinya cukup ya. Jadi ini kira-kira untuk menu-menu awal, pengenalan awal Photoshop. Di pengenalan awal ini ternyata kita sudah bisa membuat sebuah ucapan selamat Hari Kesaktian Pancasila untuk medsos. Oke teman-teman, seperti itu dulu untuk pengenalan awal ya. Yang penting sudah tahu bagaimana user interface-nya, workspace-nya, kemudian sistem kerjanya seperti apa. Jadi sistem kerjanya seperti itu tadi ya. Kita siapkan kanvas, objek yang mau kita buat itu, yang mau kita tambahkan di kanvas itu kita persiapkan, kita masukkan semua, kita jadikan satu ya. Dan seperti itu. Ternyata tidak susah. Kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Wassalamualaikum.